Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurinisa Aprilia dengan NIM 23020202168 dari Rombel 5, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk menjelaskan hasil analisis desain pembelajaran inovatif, yaitu peningkatan menulis teks prosedur dengan model pembelajaran berbasis proyek pada keterampilan berbahasa produktif kelas 12. Yang pertama adalah pendahuluan. Kegiatan berbicara dan mendengarkan atau menyimak merupakan komunikasi secara langsung, sedangkan kegiatan menulis dan membaca merupakan komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis sebagai salah satu cara dari 4 keterampilan berbahasa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Menulis merupakan proses mengemukakan ide, pikiran, pendapat, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Dikutip dari Karawasa 2016 halaman 2. Yang selanjutnya adalah kajian teoritis. Yang pertama ada teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu yang terdiri dari tahap-tahap serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Yang kedua, keterampilan menulis. Menulis merupakan jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Keterampilan menulis dapat dibedakan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, project-based learning atau model pembelajaran berbasis proyek adalah metode pengajaran yang kreatif dengan menekankan pembelajaran dalam konteks melalui kegiatan yang rumit. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur adalah memberi petunjuk cara untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material atau metode yang rinci. Teks prosedur juga memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu tujuan. Suatu hal yang dilakukan dalam teks prosedur yang berupa judul atau paragraf pertama dalam teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Yang kedua adalah material. Material merupakan bagian menulis alat, bahan, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahap atau proses untuk membuat sesuatu dengan menuliskan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Yang keempat adalah penegasan ulang atau penutup, yaitu menuliskan kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur juga memiliki beberapa ciri-ciri antara lain yaitu yang pertama mengandung kata kerja, yang kedua bersifat universal, yang ketiga mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, urutan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, baik meminta atau melarang. Yang keenam adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Teks prosedur memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yang berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak, hanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Yang kedua, teks prosedur protokol, berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel, yang artinya tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dan tak jarang juga menemukan sub-tahapan sebelum menuju langkah selanjutnya.
kaidah kebahasaan teks prosedur. Ini terbagi menjadi 5 kaidah bahasa. Kaidah bahasa merupakan aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Kaidah bahasa yang pertama adalah kalimat terdapat 3 kategori yang ditemukan dalam menyusun teks prosedur, yaitu imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah, permintaan, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, dan interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Terdapat 2 jenis dalam teks prosedur, yaitu konjungsi persyaratan atau kata penghubung yang mensyaratkan dan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Yang ketiga adalah numerial. Numerial terbagi menjadi 2 jenis numerial dalam teks prosedur, yaitu numerial urutan dan numerial kuantitas. Numerial urutan yaitu kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Numerial kuantitas yaitu kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya, masukkan 2 butir telur, diamkan selama 1 jam di dalam kulkas, dan sejenisnya. Yang keempat adalah pronomina, merupakan kata ganti orang atau benda. Di dalam teks prosedur ada 2 jenis pronomina, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. Pronomina petunjuk mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya, aduk adonan tersebut hingga mengental. Yang selanjutnya, pronomina persona mengandung kata Anda, saya, kamu, kita, dan kalian. Contohnya, tambahkan saus sambal sesuai dengan selera Anda. Yang terakhir adalah verbal, merupakan kata kerja. Pada teks prosedur ditemukan 2 jenis verba, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Verba tingkah laku adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan atau tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya, memahami, berpikir, dan sebagainya. Hasil dari desain pembelajaran inovatif. Desain inovatif dalam pembelajaran menulis teks prosedur bertujuan untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran agar mencapai tujuan yang diinginkan yaitu tujuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Tujuan pembelajaran kognitif adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur menggunakan kata kerja perintah dan petunjuk, serta menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis. Yang kedua, psikomotor. Peserta didik dapat menulis teks prosedur yang jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Lalu yang ketiga, afektif. Peserta didik memiliki sikap teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja dalam menyelesaikan tugas. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian hasil belajar terbagi menjadi 2, yaitu penilaian autentik dan rubrik penilaian. Penilaian autentik terbagi menjadi 3, yaitu membuat produk teks prosedur, misalnya resep masakan, panduan merakit mainan, atau penunjuk penggunaan aplikasi. Yang kedua, presentasi hasil karya di depan kelas. Lalu yang terakhir adalah penilaian antar teman. Selanjutnya, rubrik penilaian terbagi menjadi 5, yaitu kejelasan struktur teks, penggunaan kata kerja perintah dan petunjuk, kelogisan urutan langkah, kebenaran penggunaan bahasa, dan kreativitas orisinalitas. Lalu materi yang dapat diajarkan dari pembelajaran teks prosedur adalah
mengetahui tentang pengertian teks prosedur dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks prosedur yang berisikan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan penutup. Lalu mengetahui ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, seperti penggunaan kata kerja perintah, kata hubung temporal, dan konjungsi. Lalu media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah media audiovisual, yaitu bisa dari video tutorial, infografis, atau perangkat lunak penulisan maupun aplikasi pembuatan video. Langkah-langkah hasil dari model pembelajaran tersebut yang sesuai dengan sintaks model pembelajaran antara lain yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yaitu guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan mendasar yang memicu rasa ingin tahu siswa tentang bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya menyusun rencana proyek. Guru dan siswa bersama-sama merancang proyek yang akan dilakukan, termasuk menentukan tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat jadwal. Guru dan siswa membuat jadwal melaksanakan proyek, termasuk waktu penelitian, mengembangkan, dan presentasi hasil. Yang keempat, melaksanakan proyek. Siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk melaksanakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kelima, menguji dan menilai proyek. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada guru dan teman-teman. Guru menilai proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses dan hasil proyek. Siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proyek di masa depan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 bentuk keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis merupakan proses mengemukakan ide, pikiran, pendapat, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Menulis teks prosedur dilaksanakan dengan langkah awal, membaca petunjuk mengenai prosedur pembuatan sesuatu yang biasanya telah dipraktikkan dalam kehidupan. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada aspek menulis teks prosedur. Solusi pendidik untuk memperoleh nilai peserta didik yang diharapkan, maka pengajar harus kreatif dan inovatif dalam menerapkan metode pembelajaran. Metode yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam menulis teks prosedur adalah model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Pada model ini, siswa belajar dengan melihat langsung objek yang telah dipelajari. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.